Perkenalkan, nama saya Andri Rahman dari kelas Akuntansi Forensika. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bentuk pemenuhan tugas akuntansi forensik, yang dimana materi yang saya angkat itu terkait dengan pendeteksian fraud atau pendeteksian kecurangan. Nah, untuk memahami materi terkait dengan pendeteksian fraud, videonya jangan di skip ya teman-teman. Oke. Nah, langsung saja. Nah, yang pertama itu ada dikatakan kesenjangan harapan dan realitas dalam pendeteksian fraud ataupun kecurangan, yang dimana kesenjangan harapan atau audit expectation gap dalam pendeteksian fraud terjadi ketika masyarakat menganggap bahwa auditor bertanggung jawab mendeteksi semua kecurangan, sementara kenyataannya kemampuan auditor itu terbatas. Nah, adapun penyebab daripada kesenjangan ini ada 3 poin. Yang pertama itu ada ekspektasi tidak realistis, keterbatasan metode audit, dan peran auditor yang ambigu. Nah, yang pertama itu ekspektasi tidak realistis, yang dimana masyarakat tidak memahami bahwa audit konvensional tidak dirancang untuk mengungkap fraud ataupun kecurangan terselubung seperti kolusi dan pemalsuan dokumen. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan metode audit, yang dimana keterbatasan metode audit ini hanya memeriksa sampel transaksi dan mengandalkan dokumen yang diberikan klien, sehingga fraud sistematis sulit terdeteksi. Yang kedua itu ada dikatakan peran auditor yang ambigu, yang dimana peran auditor yang ambigu ini masyarakat itu mengira bahwa auditor bertindak sebagai pemburu kecurangan atau blood code, dan padahal fungsi utamanya adalah memverifikasi kewajaran laporan keuangan. Nah, itulah penyebab daripada kesenjangan ini. Terus ada dikatakan standar audit dalam metode pendeteksian fraud, yang dimana ada beberapa poin di sini. Yang pertama itu standar audit internasional, pendekatan risiko, dan juga standar yang ditetapkan asosiasi auditor. Yang keempat itu ada audit berbasis data. Nah, yang pertama itu standar audit internasional atau ISA atau International Standard on Auditing atau disingkat dengan ISA, yang dimana ISA ini adalah sebagai bentuk pedoman yang digunakan oleh auditor untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan objektivitas dan profesionalisme yang tinggi. Nah, beberapa standar yang spesifik berkaitan deteksi fraud itu ada dikatakan ISA 240, yang dimana ISA 240 ini bertanggung jawab untuk auditor untuk mempertimbangkan fraud ataupun kecurangan dalam audit laporan keuangan. Selain daripada itu, ISA juga ini menjelaskan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh bukti yang lebih akurat, bukti yang lebih akurat terkait dengan untuk memastikan bahwa memang adanya suatu tindakan kecurangan, baik itu dalam bentuk korupsi, pencucian dana, manipulasi dana, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada dikatakan secara pendekatan risiko. Nah, pendekatan risiko ini dimana mengharuskan auditor untuk menilai risiko fraud selama perencanaan audit, yang dimana auditor harus mengidentifikasi area yang lebih rentan atau area yang lebih mudah terhadap kecurangan dalam melakukan prosedur audit yang lebih mendalam di area tersebut. Hal ini mencakup pemeriksaan atas transaksi yang tidak biasa, analisis rasio, dan transaksi yang berpotensi disembunyi. Terus yang ketiga itu dikatakan standar yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Internal atau IEA atau Institute of Internal Auditors, yang dimana IEA ini memiliki kode etik dan standar praktik profesional yang dapat membantu auditor internal untuk mendeteksi kecurangan atau fraud. Mereka mengedepankan prinsip-prinsip independensi, objektivitas, dan kerahasiaan yang sangat penting dalam melakukan audit internal guna mendeteksi fraud ataupun kecurangan. Terus yang keempat ini ada dikatakan audit berbasis data atau data analitis, yang dimana pengguna teknologi dan analisis data besar dalam audit kini semakin berkembang, di mana auditor dapat menggunakan suatu perangkat lunak semacam perangkat lunak untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa atau mencurigai dalam volume data yang besar. Dalam hal ini mungkin akan sulit ditemukan secara manual
tapi ini dapat meliputi analisis terhadap transaksi yang melibatkan pihak yang tidak biasa atau transaksi dengan frekuensi atau nilai yang cukup tinggi. Nah, inilah penjelasan sedikit terkait dengan pendeteksian fraud. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.